Siang anakku, puji Tuhan, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan Ibu Leni Masriana Purbatama. Puji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar supaya kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, waktu ini kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar di bab 6, gereja dan orang muda. Bisa kita buka di dalam Alkitab kita 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Indikatornya yang pertama, memahami pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja. Yang kedua, menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan. Yang keempat, mengevaluasi dengan kritis kegiatan-kegiatan yang ada di gereja mereka dan menilai sejauh mana kegiatan-kegiatan itu berguna bagi mereka. Dan yang keempat, memiliki keberanian untuk berkarya bagi gereja tanpa merasa khawatir bahwa mereka terlalu muda atau kurang pandai berbicara. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang kecil-kecil yang diberikan kepada mereka sebelum mereka memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Sebagai pengamatan yang pertama, berapa banyak kaum muda, remaja yang ada di gereja mereka? Berapa persen jumlah mereka dibandingkan dengan seluruh anggota jemaat? Dan yang kedua, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di gereja mereka yang dibuat untuk remaja dan pemuda. Pandangan tentang gereja menurut Lori Hock mengungkapkan keyakinan tentang bagaimana agama seharusnya diajarkan dan dijalankan dalam kehidupan kita. Sebagai diskusi dari keyakinan Hock tentang agama, beberapa ajaran agama yang aku rasakan tidak berguna lagi memang pintar merasakan rasa takut. Takut untuk memiliki harga diri, pribadiku, dan kebijaksanaanku sendiri. Dari apa yang dikatakan oleh Hock jelas bahwa agama tidak seharusnya membuat orang takut. Supaya ia taat pada ajaran tersebut, pemahaman agama yang didasari rasa takut adalah pemahaman agama yang kekanak-kanakan. Nah, misalnya anak kecil belajar dengan rasa takut. Takut jatuh, takut terbakar, takut terkena celaka, dan sebagainya. Namun, semakin dewasa, ia akan belajar bagaimana menghindari bahaya-bahaya tersebut dan menjauhkan diri daripadanya. Bukan karena rasa takut, melainkan rasa tanggung jawab. Yang pertama, apakah arti gereja bagi mereka? Yang kedua, seberapa pentingkah gereja itu bagi mereka atau tidak? Yang ketiga, apakah yang membuat mereka tertarik kepada gereja? Dan yang keempat, bila mereka tidak tertarik, apa sebabnya? Yang kelima, diskusikan dengan temanmu satu kelas
dan tulislah kesimpulannya. Selanjutnya, Allah memanggil Daud. Dalam Alkitab kita banyak menemukan orang muda yang berperan penting dalam rencana-rencana Allah. Dalam Perjanjian Lama misalnya Yosua, Gideon, Ehud, 2 hakim Israel, Daud, dan Daniel. Dalam Perjanjian Baru misalnya Timotius dan Onesimus. 1 Samuel 16 ayat 1-13 dikisahkan bagaimana Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seorang yang menggantikan Saul raja Israel. Samuel pergi ke Betlehem mencari rumah Isai dan mengumpulkan anak-anak Isai, namun tak satu pun dari mereka yang dipilih Allah. Pilihan Allah atas Daud yang secara fisik berbeda dengan kakak-kakaknya. Ingat, Allah melihat hatinya Daud. Tuhan tidak melihat penampilan tetapi potensinya. Tuhan membutuhkan orang muda yang penuh kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, juga memberkati peserta didik kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.